Halo teman-teman Autofan Indonesia, nih akhirnya Subaru ya, mencet gong, mukul gong. Dia kan kemarin dia sempat hilang, terus kembali lagi membuka dealership dan bengkel segala macam, dan akhirnya hari ini menjadi momen spesial karena mereka ngeluarin SUV baru dan jualan mobil lagi ya. Jadi ini ada Subaru Forester generasi kelima yang facelift secara global, dan ini model grace banget. Di global itu baru dijual awal tahun dan masuk ke Indonesia akhirnya. Betul sekali. Ini jadi penanda baliknya Subaru ke Indonesia. Setuju banget. Dan ini menarik banget nih mobil nih. Bener. Harganya. Betul sekali, karena teman-teman kalau tahu harganya itu sangat-sangat di luar ekspektasi saya juga. Dia varian paling bawahnya yang varian L itu Rp579.500.000, dan untuk varian S yang tertinggi dia harganya Rp659.500.000, yang artinya dia bersinggungan dengan harganya CR-V dan CX-5. Betul, langsung kita lihat aja kali ya seperti langsung apa aja mobil ini yang membuat dia lebih menarik daripada dua rivalnya tadi. Yuk. Kalau orang mau beli mobil, tentunya datang ke dealer ngelihatnya adalah rupanya dulu dong. Jelas dong. Kalau menurut lo gimana? Menurut gua ini kalau di foto kurang ya. Asli, gue juga kecele tadi di jalan kita ngobrolin ya berdua. Kurang lagi. Tapi ternyata udah dilihat, aduh, boleh banget nih mobil ini. Boleh banget. Ya oke lah, itu balik lagi sesuai selera ya. Tapi mobil ini, si Subaru Forester ini memang berkarakter gitu. Setuju. Jadi dari generasi yang pertama sampai yang sekarang, dia punya profil si atap tuh tinggi. Dan ground clearance yang tinggi. Dan ini 220 mm ground clearance yang mana boleh dibilang leading ya di kelasnya. Boleh dibilang gitu, dia di antara SUV yang lain yang seukuran ini, dia cukup paling tinggi lah boleh dibilang, gitu ground clearance-nya. Dan secara dimensi kurang lebih bisa dibilang sepantaran sama CR-V dan CX-5 itu. Betul. Walaupun formatnya dia memang menggunakan 5-seater gitu. Jadi formatnya 5-seater, nggak 7-seater ya. 7-seater. Tapi dengan profil yang mungkin kelihatan tinggi, ground clearance tinggi, dia tuh ada satu hal yang bisa mengompensasikan itu di balik sini nih. Ini teman-teman, kita lanjut lagi, kita buka kap mesinnya seperti apa ya. Mana yuk? Oke teman-teman, di balik kap mesin ini tentunya khas Subaru, dia memakai mesin flat 4 alias mesin boxer 4 silinder yang memiliki kubikasi 2000 cc. Dia punya tenaganya itu 156 PS yang bisa diraih di 6000 rpm, dan torsinya itu 196 Nm dengan raihan di 4000 rpm gitu kan. Mungkin angkanya kayak seperti kurang menggugah gitu kalau cuman data-data kertas doang gitu. Tapi balik lagi, ini punya konfigurasi yang sangat-sangat unik. Dia flat 4, tentunya low center of gravity-nya jauh lebih baik daripada inline 6 biasa atau inline 4 biasa. Ya kan? Ya, yang mana maksudnya low center of gravity itu mesinnya posisinya cukup rendah. Betul. Jadi balance-nya itu ada di bawah walaupun mobilnya tinggi. Ini menjanjikan handling yang mungkin gak akan limbung-limbung SUV gitu. Betul. Cenderung ke mobil mungkin sedan yang low gravity ya. Low center of gravity dalam arti mayoritas bobot tuh lebih ke bawah gitu loh. Betul. Gitu. Tapi selain itu tuh, selain mesin boxernya nih yang low center of gravity, ini ada symmetrical all-wheel drive. Jelasin tuh. Jadi ini sistemnya aktif setiap saat all-wheel drive-nya dan ngebagi sesuai kondisi. Betul. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Tapi selain itu ada mode X mode yang mana ini tuh bisa diajak selain di kota, bisa dibawa ke hutan. Nggak takut dibawa hutan karena si modenya aja ada snow mode sama deep snow. Jadi untuk kondisi-kondisi yang mungkin cukup berat, agak ekstrim sedikit aja ya. Ini kayaknya masih tetap bisa tangguh juga teman-teman. Mungkin ya jangan dibandingkan dengan 4x4 yang memang peruntukannya yang ada yang segala macam itu. Cuman untuk ukuran all-wheel drive dia mestinya bisa menjanjikan kemampuan yang untuk menerjang medan yang lebih berat lah gitu loh. Gitu teman-teman. Yang kedua, dia juga selain tadi mesinnya boxer ya, Ki ya. Posisi filternya juga siap off-road nih. Di atas.
Tadi kalau lebih katanya 50 cm ya berarti ya, 500 mm kan di Iya, ininya. setengah meter ya. Setengah meter tingginya, sehingga air dalam juga kayaknya masih agak bisa diterjang bisa lah gitu. nyemplung dikit, Bisa nyemplung walaupun aman lah. Walaupun mesinnya di bawah. mesinnya lokasi posisinya memang agak ke bawah gitu. Intake-nya tetap di atas. Intake-nya tetap di atas. Terus fun fact-nya juga ternyata tadi di dalamnya banyak Magneti Marelli yang bikinnya. Kayak ini, kayak Italia ya ininya. Tapi made in Japan nih. Tapi made in Japan Oh, gitu. iya. Dia vendornya katanya itu. Jangan lupa ini mobilnya CBU Jepang. CBU Jepang teman-teman, jadi bukan Malaysia, bukan Thailand. CBU Jepang asli. Jadi tadi kalau teman-teman lihat ada mesinnya udah boxer, flat 4, terus dia punya penggerak all wheel drive, walaupun mungkin tenaganya kelihatan seperti yang 150-an PS dan torsinya 190 Nm, tapi dia optimal menyebarkan ke 4 rodanya teman-teman gitu, dan bisa jadi cukup efisien ya mungkin. Ya, untuk penyaluran tenaga, distribusi tenaganya ke 4 roda. Ya, optimal. Walaupun si outputnya Nggak terlalu besar, moderat tapi ya. optimal Ya. gitu. Dan minim loss grip sih mestinya, karena 4 rodanya bergerak gitu teman-teman, ketika kita lagi bermanuver maupun lagi apapun itulah. Manuver sih intinya. Oke, lanjut lagi. panjang. Gitu aja terus. Ya oke, teknologinya banyak nih. Ah, Secara mekanikal nih. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan, wah fiturnya minim nih. Harga segitu, teknologi all wheel drive. mesin boxer. Iya, mesin boxer. Terus fiturnya biasa aja. Enggak. Ya. Kita cek ya, kita cek. Ya, tapi sebelum itu saya lupa mention satu, mesinnya naturally aspirated ya teman-teman, bukan turbo. Nggak ngomong tadi, saya lupa. Oke, kita masuk ke dalam. Lu mau nunjukin apa kita? Katanya bisa jadi orang-orang berekspektasi mobil ini nggak ada fiturnya. Lengkap nih. Lengkap ya? Lengkap. Ini mobil udah ada ADAS-nya nih. Subaru Easy Sight. Yang versi 4.0 yang mana udah paling update. Dia udah software-nya udah AI-nya tuh udah lebih pinter lah untuk ngebaca kondisi sekitar. Tapi fitur yang ada di ADAS-nya pun ya yang mungkin kebanyakan teman-teman cari kali ya. Betul. Pertama di sebelah kanan nih. Ini bagian untuk kita setting si Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control nih ada satu. Udah gitu ada Lane Keeping Assist. Ada Lane Following Assist. Jadi nyupirnya tuh udah bisa sambil tidur gitu. Semi Semi nggak ya. bisa juga, tapi nggak boleh. Terus? Tapi semi otonom lah gitu. Betul. Jadi Adaptive Cruise Control, udah ngikutin jalur. Dan correction ya. Ada koreksi juga. Kurang lebih jadi kemampuan intinya itu mirip sama Honda Sensing-nya CR-V lah. Gitu Mirip. ya. Dan Walaupun ini ada misalnya ada blind spot monitor belakang rear cross traffic alert. Terus bagian satu yang cukup unik di ADAS-nya itu dengan rangkaian sensor kamera ini nih. Diisi lampunya nih. Itu bener. Lampunya tuh bisa Keren. Nah, Apa itu? gitu. Kiri kanan atas bawah. Iya. Kiri Ngomong kanan dong, atas gini-gini bawah. doang teman-teman nggak lihat gitu. Kiri kanan Kiri atas kanan bawah atas kayak bawah. mata teman-teman. Jadi kiri kanan itu ngikutin arah setir, atas bawah ketika dia deteksi ada mobil dari depan dan itu menyilaukan, dia bisa nurunin si postur apa sih sorot lampunya. Kayak malu gitu ya. Gitu. Iya bener-bener. Munu. Munu. Iya bener. Terus ada ini, mobil ini beneran SUV yang bisa dibawa off-road. Itu bener. Itu Kan intinya tadi juga. X-Mode nanti kita jelasin lagi ya. Cuman di sini nih ada layar. Kalau kita lihat-lihat nih layar tuh kayak ini. Kayak punya Pajero V6 3000 cc. Pajero Nangsara. Tafroki. Tafroki, iya. Bener-bener. Pajero Jadi 90-an layar ya. ini kurang lebih untuk informasi ya, layar informasi. Untuk off-road nih mungkin berguna ya. Betul. Ini ada apa sebutannya? Dia ada angle mobil gitu kan, Angle. dia mundurnya seberapa derajat. Iya, naiknya nanjaknya nanjaknya seberapa berapa derajat. derajat. Mungkin bahasanya seperti itulah gitu Iya, ya. ini untuk- Kita agak lupa bahasa teknisnya apaan, tuh, apa meter gitu. Dan di bawahnya tuh ada ya ini indikator aja ya. Water temperature, oil temperature sama seberapa ngegas nih, seberapa ngegas tuh. Oh iya benar. Gitu. Jadi cukup lengkap lah pokoknya Lengkap nih, informasi di ada situ. Ada kompas. Ya, kurang lebih itu, dan ini ada layar untuk AC ini, AC digitalnya. Jadi ini layar info lah. Dan si layar ini mendukung keperluan off-road. Dia bisa jadi kamera. Oh iya, jadi point of view-nya adalah satu Ada ke depan, kamera depan, ada kamera di di bawah spion teman-teman. bawah spion. Yang bawah spion bukan ke belakang ya. Bukan, Ke depan. Ke depan. Jadi karena buat off-road gitu. Untuk lihat di depan moncong ada apa. Sebelah kanan kan kalau misalnya kita lihat ban tinggal begini ya. Nah, iya. Kalau yang kiri Tinggal pakai kamera. kemana coba? Kemana Iya, kamera? bener-bener, tinggal pakai kamera. Ini kamera Ini ya. cukup sederhana tapi fungsional. Ya, basic tapi basic needs lah gitu, memenuhi basic needs-nya untuk off-road pun gitu. Betul. Walaupun desainnya kota. Gitu. Oke. Off-road.
Nah, si head unitnya udah lengkap sama Android Auto dan Apple CarPlay. Udah standar zaman sekarang ya. Standar Jadi, sekarang banget, nyambung ke HP, tinggal Hey Siri atau Oke Google bisa lah. Dan gitu. terpisah tuh layar yang informasi tadi dengan layar headsetnya kan terpisah. Ada 2 layar. Terus Di dia bawahnya. ditranslasikan suaranya. Kalau gue baca-baca dari Bung Harman Kardon. Nah iya betul. Dia Bung Harman dan Bang Kardon. Bang Kardon dia memang produsen audio yang sangat-sangat premium boleh dibilang teman-teman. Dan betul. rasanya ini suaranya mestinya bulat dan oke banget gitu, jernih lah gitu. Dan ke bawah lagi. Ini buat tombol kamera yang tadi aktifin kamera. Di sini ada parking brake automatic dan auto vehicle hold. Yang buat nahan lah ya. Iya, sama ini nih yang buat ngedukung off-road satu lagi nih. Ini itu yang penting. X mode. Jadi dia bisa X mode untuk kondisi yang agak berat, snow atau dirt, sama deep snow dan mud. Jadi bisa dibawa ngojay. Nggak ngerti tuh. Nggak ngerti. Bisa dibawa berenang ke lumpur. Maksudnya mungkin nggak bisa seperti mobil 4x4 tulen yang bener-bener Jebur gitu ya. Nggak bisa gitu banget, tapi untuk ukuran mobil all-wheel drive dia bisa melalui medan yang cukup berat karena fitur ini, karena dia bisa ngatur traksi, dia bisa ngatur power delivery-nya, untuk ngebagi distribusi ke rodanya karena dia all-wheel drive yang terus bekerja ya, terus bisa dinormalkan lagi untuk kondisi normal gitu. Dan kita lanjut lagi, ketika gue pegang-pegang, ini mobil memang terasa sangat premium sih. Premium nih, ini leather nih, leather. Asli. Napa ini? Napa? Napa ini? Napa? Napa leather. Oh, napa leather. Napa leather. Iya. Gitu. Jadi dia cukup tight juga si kulitnya, tapi ini secara bersamaan juga enak gitu loh didudukin. Memang electric seat. Iya bener. Di situ juga electric seat di kiri kanan. Kiri kanan electric seat, ini ada memori nih. 2. Ada 2 memori. Gitu. Dan kalau teman-teman rasakan juga nih, coba deh pegang-pegang deh. Itu semuanya kurang lebih menggunakan material yang empuk gitu kan. Mostly dashboard seperti itu. Memang ada hard plastik tapi paling di laci doang. Terus di frame-framenya ini tudung-tudungnya doang. Tapi mostly sampai door trim itu berbungkus dan bermaterial empuk teman-teman. Gitu. Jadi emang kerasanya premium ya? Betul, bahkan di varian terbawah pun begitu. Cuman bedanya memang di varian L itu yang terbawah tidak menggunakan napa leather, dia pakai fabric. Gitu. Tapi tetap electric seat. Electric seat tetap masuk. Dan secara ruang nih mobil roomy banget nih. Iya bener. Lega nih rasanya. Karena ya balik lagi ke karakter, silau. Ke karakter Forester yang memang ATP tinggi. Ini beneran kerasa tinggi. Visibilitas tuh, iya, terlihat luas. banget. Visibilitas itu benar-benar bebas gitu. Karena jendelanya besar dan ATP tinggi. ATP ini tinggi, ruang kepala pun. Windshieldnya besar, sunroof pula. Sunroofnya segede gini teman-teman. Ini sunroof nih. Ini kebuka semua ini. Iya bener. Ini udah kayak panoramic sunroof ya. Iya. Tapi sunroof ini satu. Iya bener, satu. Nggak ada panoramiknya doang. Nggak ada. Ini kebukanya full. Sampai setengah, bukan seperempat ke belakang teman-teman. Jadi memang bisa ngasih ruang yang makin lega lagi. Berdua. Dan apa ya, mempercerah ruang kabin juga ya ketika misalnya lagi jalan-jalan. Ini mobil keluarga banget, family banget, dan bisa dibawa kemana-mana. Setuju. Dan ketika kita duduk di belakang teman-teman, itu juga sama enaknya sama di depan gue rasa. Gue melihat lu lega banget duduk dengan headroom yang sangat-sangat lapang gitu. Di belakang pun sama, dia punya hampir 2 jari sempit lah gitu ya. Tapi kepala tuh masih memiliki ruang yang cukup gitu, leluasa. Saya tingginya 170 cm nih ya, normalnya orang Indonesia lah. Nyendernya enak, ruang kakinya bisa teman-teman lihat di depan ini kan, posisi nyetir lu ya. Ini udah posisi enak nyetir ya. gua nih. Ini masih sisa 3 jari teman-teman. Sisa si legroomnya di sebelah sini. Udah gitu ada ventilasi AC, ada power outlet. Tunnelnya memang ya jelas lah di sini pasti ada gitu, tapi tidak terlalu tinggi sih buat gua sebenarnya segini, walaupun ya lumayan gitu, tapi wajar lah gitu. Tapi di lain sisi ya mobilnya enak tetap gitu loh, untuk mengakomodir keluarga, sip banget. Dan yang uniknya itu adalah bukaan pintunya juga cukup apa ya, ini sederhana tapi praktis, balik lagi teman-teman. Well thought nih ya. Well thought. Ada 3 step bukaan, ini 1, 2, dan ini yang ketiga. Teman-teman bisa lihat hampir 90 derajat mobil ini bisa buka pintu belakangnya. Jadi akses untuk masuk, keluar, atau misalnya mau naruh barang itu
sangat-sangat ergonomis ya Ki ya? Ya, pilar belakangnya pun Gede. besar. Jadi Besar pilar yang masuk C-nya tuh sini. gampang. Nah, tuh. Enak aja gitu. Yang kedua, Apalagi, ada Bu? ini nih. Jadi di sini udah dikasih grip karet gitu. Plastik dan karet lah gitu gabungan. Untuk apa? Untuk kita pijak ke sini ketika kita mau mengakomodir barang di atas sini, di roof rail nih. Kalau misalnya bawa roof box atau mau apa, naiknya ke sini Mau teman-teman. setting-setting ya. Dan kita lanjut ke bagasi kali ya. Bagasi. Bagasi. Wah, ini menarik nih. Belakangnya nih, terakhir kita lihat bagasinya made in Japan nih. Iya. CBU Jepang. Jadi si Forester ini didatengin langsung dari Jepang ya, bukan Betul. dari Thailand, bukan dari Vietnam. Bukan, Malaysia bukan. Malaysia. Jadi dia memang utuh dari Jepang teman-teman. Dan coba Belakang fiturnya ada electric tailgate. yang speednya sangat-sangat cepet. Kenceng nih electric tailgate. Kenceng juga sih kalau ini. Iya bener. Kenceng ya? Kenceng. Ini agak kayak hidrolis biasa ya gitu. Oh, bagasinya super gede ya. Gede ini. Pikir-pikir. Karena mungkin teman-teman ini kan formatnya 5-seater ya. Tapi Iya. panjangnya serupa si Kurang RV, lebih. kurang lebih. Akhirnya memiliki ruang bagasi yang oke banget Kalau gitu. menurut gua sih agak tinggi si aksesnya. Betul, itu agak... Ya, akses ini agak jangkung lah gitu. Cuman dalam. Dalam. Dan balik lagi tadi cukup matang dipikirkan gitu sih di sana. Ini juga mau ngelipat bangku Oh, bener. bisa dari sini nih. Nah, ini juga dari sini bisa. Das. Aduh, cak. Enak banget Dan pencetnya. ini ada ininya, Cover penutup, kalau misalnya lagi bawa barang tentunya. tonneau cover. Udah gitu, ada subwoofer juga nih di sini nih kayaknya ada Harman Kardon juga di Harman belakang. Kardon ya, Bang Harman tuh ya. Bang Harman. Ya. Dan ada beberapa hanger gitu teman-teman, ada 1, 2, 3, 4. Hanger. Ini kayaknya untuk hanger jaring deh. Oh jaring ya, Iya kan? Biasanya begitu. biar ala-ala estate. Ala-ala estate. Ini dan- juga ada gantungan nih, Oh iya, ada gantungan juga di sebelah situ ada 2 biji ya. maksimum 8 kilo. Oh, buat Jadi gantung. ini bisa gantung mangga, Mangga 16 lagi. kilo. Kita di mana netizen waktu itu. Siapa juga yang mau beli mangga katanya 12 kilo. Ada aja bandar. Gitu teman-teman. Jadi akomodasi ruang di bagasi oke lah, walaupun memang ini mungkin agak effort sedikit ketika barangnya terlalu ini berat dari bawah. lumayan tinggi sini. Cuman ya udahlah fine, ini Subaru namanya juga kali ngeluh yang kayak gituan. Kesimpulannya Kesimpulannya mobil menurut gue ya bahasa lu apa tadi? all rounder. Nah, bener. Gitu. Jadi SUV yang benar-benar SUV tulen gitu. Lu bisa dapat all-wheel drive, dapat ruang yang roomy di dalam, udah gitu high ground clearance. Bener. Tapi di samping itu dia juga secara karakteristik ya, mungkin menjanjikan handling yang cenderung ke sedan-sedanan gitu. Maksudnya Bisa dalam jadi. arti walaupun dia tinggi karena low center of gravity dari mesin boxernya itu, ditambah all-wheel drive yang dukung traksi Betul. di Jadi on-road dan off-road. bener, traksi itu hampir dipastikan lebih optimal daripada mobil-mobil yang non all wheel drive, sudah Yes, jelas dong. Betul. Belum Gitu. lagi si X-Mode-nya kan. Belum lagi X-Mode-nya kemampuan daya jelajahnya jauh lebih tinggi lah daripada SUV lain. Mestinya itu sisi paling menarik dari si Subaru Forester 5th generation ditambah facelift lagi, ini. ya ditambah lagi fiturnya Ya, fiturnya juga sudah memadai, benar. sangat memadai. Jadi bukan mobil yang secara mekanikal bagus, tapi fitur secara fitur butut? enggak. Ini meliputi semuanya gitu loh teman-teman. Jadi setuju nggak kalau misalnya mobil ini lebih menarik dari ada sisi yang lebih bergairah daripada si X5 dan Si RV. si RV menurut kami. Tapi walaupun kita belum test drive ya, kita nanti Ya. suatu waktu ketika mobil ini udah tersedia, kita akan tes langsung. Mungkin bisa jadi komparasi juga ya. Dan seenggaknya ini sangat menjanjikan lah secara yang kita first look ini Iya, benar. cukup menjanjikan. Dan jangan lupa harganya itu Aduh, worth it banget sih harga pepet segitu. banget sama si RV kan, gitu. bener, yang bener. varian tertingginya si RV Prestige yang Dan teman-teman nggak perlu khawatir Honda kayaknya Sensing. dengan soal perpajakannya ya. Mestinya ya. balik lagi ke perpajakan sekarang udah nggak ada urusan dengan all-wheel drive. Bener, semuanya orientasinya sekarang emisi serta kubikasi, biasanya kayak Dikasih gitu-gitu emisi. teman-teman. Oh ini konsumsi bahan Konsumsi bakar. bahan bakar gitu. Jadi nggak perlu takut lagi lah kayaknya sama ulang Bener, seperti bener, ini. bener. So, menurut teman-teman gimana? Silakan kembangkan perspektif tentang All New Forester ini yang ada di Indonesia, baru hadir ini. Silakan kunjungin website kita juga di www.autofun.co.id kalau melihat berita-berita lengkap yang terupdate. Dan kalau misalnya mau nonton motor, silakan ke Motofun Indonesia. Yap. Gitu. Saya Helmi Alfirandi pamit ya. Saya Ahmad Karim pamit. Thank you udah nonton. Ciao. Ciao.